Oke, halo teman-teman, di sini balik lagi bersama aku Arya Rizky Hadi Ramadan dari kelas 1 PS3. Tentunya di sini aku akan menjelaskan ya teman-teman tentang di video kali ini khususnya tentang trim, offset dan array. Nah, untuk yang pertama kita ke menu trim dulu teman-teman ya. Karena trim ini ada dua, yaitu trim itu kan ini gambarnya gunting jadi buat memotong teman-teman. Nah, untuk itu ada expand atau memperluas. Nah, aku di sini udah punya contoh teman-teman. Nah, ini seperti ini. Gimana sih Kak caranya biar bisa sama kayak yang di kanan ini tapi sebelumnya jadi ini? Nah, fungsinya trim itu gitu teman-teman, buat memotong. Di sini shortcutnya trim itu ada TR, enter, lalu kita bisa pilih satu-satu seperti ini, atau kita bisa langsung tarik mouse kita teman-teman ya ke bawah kayak gini. Terus itu bisa langsung seperti itu teman-teman, kayak gini. Nah, betul banget. Nah, kita coba contoh yang kedua seperti ini, berarti yang dihilangin yang sini. Oke, untuk yang ketiga yang di tengah ya teman-teman, jadi kita tinggal geser ke tengah aja, udah seperti itu untuk trim ya teman-teman. Nah, kalau yang extend sendiri itu untuk memperpanjang, ya, misal nggak sengaja terpotong tapi harus ada garis pembatas teman-teman. Jadi misal kita arahkan ke kanan sedikit, dia tuh bakal nggak ada batasnya kecuali dia ada pembatasnya. Nah, kayak gini ini kan ada pembatasnya teman-teman, ada plafon ini kan. Nah, yang di kiri, kalau misal kita ke kiri ada batasnya juga, misal di sini nih kayak gini, select objek gini tapi kita pilih ke kanan, nggak bisa soalnya kiri itu sudah mentok teman-teman ya. Jadi dia juga bisa membaca. Nah, tinggal dipencet aja kalau mau ke di extend kayak gitu teman-teman. Nah, kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu ada offset teman-teman. Nah, betul banget, offset ini itu definisinya offset itu namanya juga offset berarti keluar garis teman-teman. Nah, jadi offset itu dikhususkan kalau kalian mau bikin dua garis tapi dengan jarak tertentu. Kalau kalian mau copy kan jelas nggak bisa teman-teman ya, jadi harus pakai offset sendiri. Nah, di sini aku ada contoh nih teman-teman kayak gini ya. Kita coba bikin seperti ini mulai dari nol. Nah, untuk langkah pertama kita bikin rectangle dulu teman-teman. REC. Oh, kita escape dulu. Tadi komennya masih belum ini ya teman-teman. Masih belum ke restart. REC enter. Hub 200 kali 200 enter. Nah, jadinya segini. Lalu kita copy teman-teman di sini. Copy, select object, enter. Lalu kita tarik, kita balikin lagi ke tengah. Oke, betul banget. Set, escape. Lalu kita rotate. Select object. Lalu kita lihat segitiga di tengah. Kalau sudah, langsung tarik ke bawah sampai dia tuh ada garis hijaunya teman-teman. Nah, seperti ini. Betul. Tinggal kita rotate 45 derajat, langsung enter. Betul banget kayak gini. Nah, untuk langkah selanjutnya teman-teman, kita harus ke polyline. Maaf nih ya teman-teman, mejanya goyang-goyang guys. PL enter. Kita ngikutin titik teman-teman, jadi kayak untuk garisnya tuh nggak usah diikutin, jadi kita ngikutin titik ini teman-teman. Kita zoom in biar teman-teman bisa lihat semua kayak gini. Hub, hub. Bentar. Tinggal ditarik sampai dia tuh benar-benar ngunci teman-teman. Tes, 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 kurang berapa ini? Kurang dua lagi. Tes, hub, hub. Oke. Nah, kalau sudah, nah polyline itu kan membuat satu garis menjadi satu kesatuan teman-teman ya. Jadi kalau mau dipisah dia nggak bisa, jadi harus menjadi satu. Nah, kita coba move, move, select object, move, kita move di sebelahnya. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Terus kita copy biar teman-teman tahu untuk progresnya seperti apa. Kita copy di bawah sini, ada di sini, di sini. Hop. Oke, nah
Di sini cara membuat garis-garis rumit ini teman-teman ya. Ini kayak kok bisa rapi gitu sih Kak? Nah, itu caranya dengan offset teman-teman. Kita tinggal ke titik O, offset, terus kita teman-teman ya, offset, terus ya true, enter, select object to offset for. Nah, ini masih custom teman-teman ya. Nah, cara nggak custom, kalian tuh pas enter, ini kalian spesify-nya mau berapa senti teman-teman. Nah, di sini untuk yang pertama itu, bentar, aku lihat dulu. 5 dulu teman-teman ya. Jadi kita 5 senti dulu. Head, shift, terus 5, terus tinggal lagi 5, terus escape, enter lagi, ketik 10, yang kedua 10 teman-teman. 10, up. Ini beda teman-teman ya. Sama aja sih guys. Sabar ya. Enter 10. Nah, seperti ini 10. Lalu 5 lagi. 5, bentar guys, aku harus lihat ininya ya, contoh modulnya dulu guys. 5, 5, 10 lagi, 10, 5, 5, terus kita klik 10, lalu 5 3 kali, 5, 1, 5, 2, 5, 3, lalu langsung ke 20 teman-teman. Escape, kita perbarui untuk ukurannya, select object 20. Nah, betul banget kayak gini teman-teman jadinya. Nah, Kak, itu kok bisa sih di situnya ada biru-birunya? Nah, itu pakai hedge teman-teman ya. Jadi kita bakal hedgein, enter, nanti menunya di atas bakal berubah. Lalu kita cari yang buat khusus jendela, yang GR ini. Nah, seperti ini. Tapi di sini warnanya kita ganti ya guys, jadi putih biru. Terus udah deh, seperti ini hasilnya. Bisa dilihat teman-teman semua kayak gini jadinya. Nah, untuk yang ke 3 ini kan offset teman-teman. Ini juga bisa buat pondasi, tapi habis ini aja teman-teman, di akhir ya aku bakal jelasin cara membuat DNA pondasi menggunakan offset teman-teman. Nah, untuk yang ketiga kita bakal jalan ke array nih teman-teman. Array ini ada 3 teman-teman. Ada rectangular array, ada path array, ada polar array. Nah, untuk polar array sendiri ini buat kalian kalau mau menggandakan tapi langsung kuantitinya banyak, tapi tidak dengan cara copy teman-teman. Jadi satu komen aja. Polar array ini itu untuk menggandakan dengan cara memutar teman-teman. Nah, kalau path array dia itu mengikuti arah atau mengikuti arah garis. Kalau garis yang melengkung, yang objek yang kalian copy bakal melengkung juga. Nah, kalau rectangular array ini benar-benar lurus, simetris teman-teman ya. Jadi kita coba dulu ke rectangular array, tapi sebelum itu kita nggak bisa merealisasikan tanpa contoh teman-teman ya. Jadi kita di sini mau membuat seperti ruang kelas. Oke teman-teman, jadi kan tadi kita sudah membahas tentang offset di sini ya teman-teman ya. Nah, karena kita sudah membahas tentang offset, kita lanjut lagi ke array teman-teman. Nah, array sendiri itu adalah distribute object copies into any piece. Jadi dia tuh menggandakan suatu objek tapi tidak dengan cara copy, dengan cara menggandakan banyak tapi sangat simetris. Kalau kalian bikin menggandakan objek dengan cara di copy kan nggak simetris banget dan nggak lurus teman-teman. Nah, kalau pakai array itu dia bisa mengatur jaraknya, terus banyaknya seberapa itu bisa teman-teman pakai array. Nah, array ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada rectangular array, ada path array, ada polar array. Nah, untuk rectangular array sendiri itu adalah menggandakan dengan cara kayak dia tuh kolom teman-teman. Jadi ada baris, ada kolom. Nah, kalau path array sendiri itu dia mengikuti arus garis. Jadi kalau garisnya melengkung, objek yang mau digandakan bakal ikut melengkung juga. Nah, kalau yang terakhir polar array itu fokus di objek melingkar. Jadi dia bisa melingkari objek tersebut. Nah, seperti ini
rectangular array akan aku beri contoh teman-teman seperti ini. Sebelumnya kita mau bikin ruang kelas dulu untuk membuat contoh dari rectangular array itu sendiri teman-teman. Nah, untuk ruang kelasnya di sini ukurannya sesuai ketentuan, coba kita di 800 kali 600 teman-teman. REC 800 kali 600 segini teman-teman ya. Nah, untuk mejanya sendiri itu ada di ukuran 120 kali 60. Nah, ulang. Mejanya sendiri ada di ukuran 120 60. Nah, seperti ini mejanya sendiri teman-teman. Kita move dulu teman-teman. Jadi di bagian sini. Oke, seperti itu. Nah, untuk kursinya sendiri kita di ukuran 45 kali 45. 45 kali 45. Bilang, kita coba lagi. 45 kali 45. Seperti ini untuk kursinya sendiri. Kita move lagi teman-teman. Terus up. Seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk kursinya sendiri itu kita bikin, kalau meja di sekolah kan bangkunya 2 teman-teman ya, jadi kita bikin 2. Nah, seperti ini contohnya. Oke. Nah, cara menggunakan polar rectangular array seperti ini teman-teman. Select object, kita select all seperti ini, up, kita enter. Nah, langsung jadi teman-teman. Nah, ini bisa ada pilihannya, menunya di atas langsung berubah jadi array creation. Jadi kolomnya itu bisa kita ubah jadi 5, misal 5 nih. Kita klik lagi jadi 5. Kolom itu yang ke kanan, kalau rows itu yang ke atas teman-teman. Nah, kita coba rowsnya itu ada 4. Apakah cukup? Ternyata tidak teman-teman. Jadi kita rowsnya di 3. Untuk kolomnya itu kita di 4 aja teman-teman, biar ruang kelasnya tutup, biar ruang kelasnya cukup ya, kita sempit. Nah, seperti ini sudah deh. Tapi minusnya array itu dia jadi satu kesatuan, sama kayak polyline teman. Jadi kita kalau klik ini dia bakal ke select all dan nggak bisa dihapus satu aja, nggak bisa teman-teman. Jadi harus kalau hapus satu hapus semua. Minusnya kayak gitu ya teman-teman kalau array. Nah, kita lanjut ke pet array. Itu kita coba bikin arusnya itu pakai SPL ya. Kita coba bikin arusnya itu agak panjang teman-teman, biar beloknya itu nggak susah. Lupa guys, seperti enter ya. Seperti ini. Up. Nah, seperti ini teman-teman. Kita coba bikin pohon dari circle ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita kalau pohon tuh coba pakai yang lain aja ya. Ilustrasinya seperti ini ya teman-teman. Maaf nih kalau jelek, biar kebayang aja. Seperti ini. Lalu kita pilih pet array, select object, sama seperti tadi. Sabar guys, nggak terselect semua. Nah, seperti ini. Langsung kita enter. Select pet curve. Oh, ini untuk selanjutnya itu ada select pet curve. Jadi ada curve-nya itu yang melengkungnya teman-teman ya. Jadi tentukan arahnya kita. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kok nggak rapi kak. Nah, itu bisa dicek segini, diklik saja. Ini misal di nonaktifin, yang ini diaktifin, yang ini diaktifin, yang ini diaktifin, measure-nya kayak gini, divide, measure.
diaktifin semua biar rapi teman kayak gini ya. Nah itu untuk pet array itu sendiri, kita close. Udah selesai, kita lanjut ke polar array nih teman-teman, yang paling penting nih. Polar array itu tuh dia bisa bikin objek melingkar sesuai dengan lingkaran. Jadi kayak misal kita mau bikin round table nih, terus kursinya itu kita dari circle juga deh, circle juga, atau kotak deh, kotak rectangle ini seperti ini. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi kita bakal pilih polar array, select object, hub, center, specify center point array of. Nah seperti ini teman-teman, dia bakal melingkar itemnya nggak pengen 6, coba kita di 20. Nah seperti ini teman-teman, dia bisa melingkar dengan sempurna, rapi, jaraknya juga bisa di adjust dari between ini 18 cm atau 143 mili, seperti itu teman-teman ya. Ini jadinya, dan ini tadi polar array, yang ini tadi pet array, yang ini rectangular array. Nah seperti itu teman-teman. Nah untuk selanjutnya kita akan membuat fondasi, denah fondasi teman-teman, menggunakan offset dan hedge. Nah oke teman-teman, di sini aku akan jelasin cara gimana kita bikin denah fondasi ya teman-teman, menggunakan offset. Nah contohnya itu nanti hasil jadinya itu bakalan seperti, kurang lebih seperti ini teman-teman ya, seperti ini, oke. Jadi kita coba aja dulu. Bismillah. Nah untuk yang langkah pertama kita menggunakan rectangle dulu, ukurannya ada di 400 kali 200. Coba 400. Ini udah jadi guys. 400 200. Nah seperti ini, betul banget. Lalu kita offset, jadi lebarnya bata kan 15, jadi kita bagi 2 jadi 7,5 teman-teman. Kita klik O, specify offset if 10. Nah kalau di AutoCAD teman-teman, koma itu jadinya titik teman-teman ya, 7,5. Kita ambil luarnya, kita ambil dalamnya, lalu kita escape, kita ganti 5,5. Kita klik dalamnya ini, kita klik luarnya, betul banget. Lalu di 20. Sabar, 20. Betul banget kayak gini. Oke, lalu di 5. Oh 10 guys, maaf 10. Nah seperti ini. Nah kita lanjut cara kita buat slope-nya teman-teman ya. Slope itu kayak gini. Kita pasin. Nah seperti ini slope-nya. Lalu kita trim teman-teman, trim untuk memotong gambar-gambar di dalamnya. Nah seperti ini teman-teman ya. Kita ulangi langkah itu. Up, lanjut lagi satunya. Lanjut lagi yang terakhir. Lalu kita trim juga ininya. Up. Nah
Kalau sudah seperti ini, kita langsung bikin line untuk membuat garisnya yang ini teman-teman ya. Oke. Skip. Skip. Lanjut lagi. Escape. Escape. Nah, langsung kita bikin heads-nya teman-teman. Oh, kurang satu guys. Oke, langsung kita bikin heads. Di sini heads-nya kita pakai ANS ANSI 32. Sudah kita atur 15. Nah, mouse tiga tuh. Nah, seperti ini. Betul banget. Langsung enter. Oke. Nah, untuk yang ini kita kasih heads-nya tuh slope. Slope sendiri itu ada di sini teman-teman. Wait, kita cari satu-satu. Untuk ini dimensinya terlalu besar. Terlalu besar guys. Jadi kita harus cari yang di skalanya benar-benar yang teliti ya guys. Jadi kita seperti ini. Seperti ini guys teman-teman. Jadinya seperti ini untuk denah fondasi teman-teman ya, menggunakan offset dengan ukuran 7,5 kali 2 dan 5,5 kali 2 dan 20 kali 2. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, paham? Nah, untuk video kali ini kita tutup dengan denah fondasi seperti itu. Jadi kalau ada yang kurang paham bisa komunikasi di kolom komentar teman-teman ya. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jadi sekian dari aku, Arya Rizky Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.